Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa wastaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la takunu kallati naqadat qaslaha min ba'di quwwatin ankasa wa qala idun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati, saya muliakan Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Harapan Jaya beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati, saya muliakan Ketua Pimpinan Cabang Aisyah Harapan Jaya beserta seluruh jajarannya, Bapak Ibu para jamaah yang saya muliakan. Pertama dan utama marilah kita bersyukur pada Allah yang telah begitu banyak memberikan nikmat pada kita semua, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan yang kita tidak mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Semoga kita semakin meneguhkan kita sebagai orang yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Dan kita juga patut bersyukur bahwa kita semua masih istiqomah dan terus meneguhkan istiqomah ini terlebih setelah pasca Ramadan 1447 Hijriah. Salam dan salam tak bersanjungkan kehadiran kutwah dan uswah kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sebagai umatnya. Semoga kita mampu berittiba maksimal mungkin dalam batas ajal kita masing-masing, dan kita berharap mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah atas izin Allah mendapat syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang saya muliakan, hari ini saya tidak mengambil tema khusus karena hari ini masih dalam suasana Idul Fitri. Kalau tidak salah hari tanggal 23 Hijriah, di pekan ketiga hampir keempat di bulan Syawal ini. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan beberapa hal saja nanti, termasuk muatan kajian utama kita di pekan kedua, kata Pak Haji Gumar, adalah terkait dengan pemurnian ibadah, kalau salah seperti temanya. Itu nanti terakhir saja. Ibu bapak sekalian, sebagai informasi awal, alhamdulillah saya bersyukur bahwa sejak tanggal 9 April, sudah 2 hari ini, saya sudah selesai berkhidmat di Basnas Kota Bekasi. Sudah purna tugas. Jadi yang tempoh hari sempat ke Basnas, itulah yang terakhir ketemu saya, karena mulai tanggal 9 saya sudah tidak menjadi pimpinan Basnas Kota Bekasi lagi. Ya. Jadi mulai tanggal 9 sudah ada pelaksana tugasnya, PLT-nya dari unsur Pemkot Kota Bekasi dan dari Kemenak. Jadi kami 5 orang sudah fix selesai 5 tahun sebagai pimpinan Basnas Kota Bekasi. Bukan berarti ketika nanti
PCM atau PC ada kebutuhan-kebutuhan seperti biasanya, lazimnya, ya terus saja dilakukan. Karena bantuan tidak tergantung kami. Kami punya sistem, punya panduan, punya aturan yang akan terus dilaksanakan. Jadi tidak perlu muncul kalimat sekarang nggak ada Pak Siriono, nggak usah begitu. Karena tidak tergantung itu. Karena bantuan ini sifatnya adalah memang tugas Basnas membantu mustahik, dan kami sudah punya standar seperti itu. Hanya bedanya mungkin kalau target sepekan atau 2 minggu bisa sepekan, kalau sebulan bisa 2 pekan, itu aja. Kalau aturan 500 bisa 1000 gitu kan. Cuma itu aja bedanya sih ya, tapi tetap jalan, tetap jalan. Jadi saya mulai tanggal 9, aktivitas utama kami full di pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Bekasi itu. Ya, sebagian masih sebagai salah satu wakil ketua umum MUI Bekasi Utara yang akan berakhir juga di tahun ini. Ya, jadi itulah sebagai informasi awal kepada PCM, PCA, jika memang punya keperluan-keperluan terkait dengan kegiatan dakwah kita, ya silahkan berproses seperti biasanya. Ya, insya Allah akan tetap dilayani dengan baik, karena kami memang sudah punya standar baku yang tidak tergantung pimpinan. Baik ibu-ibu sekalian, kita ingin murojaah. Murojaah itu mengulang. Alhamdulillah kita selama sebulan penuh semuanya mampu kita lalui dengan sebaik-baiknya. Kita sudah ditempa dalam training center di Madrasatul Ramadan, begitu padat, begitu syarat dengan nilai-nilai. Lantas ada pertanyaan yang perlu kita munculkan. Ada legasi apa? Ada bekas apa? Ada hasil apa? Apakah siam Ramadan kita, bahasa yang sekarang sedang ada adalah benar-benar sudah berdampak apa belum? Nah ini, itu pertanyaan penting. Puasa Ramadan selama sebulan penuh yang kita lakukan dengan begitu luar biasa, apakah sudah berdampak pada kehidupan kita sehari-hari? Ini Bapak sekalian, kita semua tentu berharap bahwa setelah siam Ramadan, setelah puasa Ramadan, kita bermohon pada Allah sesuai ayat yang sangat populer di bulan Ramadan, yang ujungnya adalah la'alakum tattaqun. La'ala adalah harfut tarji, berupa pengharapan pada Allah bahwa setelah kita selesai siam Ramadan sebulan penuh, kita berharap mampu mewarisi sifat-sifat orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Tattaqun beda dengan mutakin. Kalau mutakin adalah orang yang bertakwa, isim fa'il. Kalau tattaqun adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari artinya yang berlaku sekarang sampai dengan terus ke depan yang akan datang. Artinya kontinuitas bisa mewarisi sifat orang-orang yang bertakwa. Karena menggunakan la'alakum tattaqun, berharap menjadi orang yang mampu mewarisi sifat-sifat orang yang bertakwa. Pertanyaan adalah, apakah setiap orang yang berpuasa mampu mencapai la'alakum tattaqun apa tidak? Belum tentu. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan orang yang puasa Ramadan sama-sama sebulan penuh akan mampu mewarisi orang-orang yang bertakwa. Sebab apa?
Kita sering mengulang-ulang di bulan Ramadan kalau ceramah berkali-kali di mana-mana, selalu diulang-ulang para ustadz, para mubalik kita. Begitu banyak orang yang puasa tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali apa? Lapar dan haus. Kalau yang didapat hanya lapar dan haus, kira-kira la'alkum tattaqun tercapai atau tidak? Bahasanya Pak Haji Agus mboten, tidak tercapai, tidak mencapai sasarannya, targetnya. Lebih dasar lagi, baginda Rasul juga memberikan pengajaran pada kita. Ketika kita siap Ramadan, sedang puasa Ramadan, juga ternyata Allah tidak memperhitungkan kita puasa. Kita meninggalkan gak makan, gak minum, tidak berjima di siang hari dan sebagainya. Kenapa? Karena ketika kita sedang siam Ramadan, puasa Ramadan, ternyata belum mampu memanage lidah-lidah kita. Lidah-lidah kita belum terbimbing menunjukkan orang yang punya nilai takwaan. Dan ini juga sangat relevan dengan surah 23, bahwa salah satu indikator, salah satu kriteria orang imannya benar-benar iman yang sangat baik, yang akan mendapatkan perlindungan, salah satu cirinya adalah mampu meninggalkan perkataan-perkataan lagho. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang mampu mengendalikan lidahnya dari perkataan-perkataan yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada gunanya, yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada faedahnya. Jadi kesimpulannya, memanage lidah kita, mengendalikan lidah kita, kalau kita merujuk kepada ayat-ayat Allah, hadis-hadis baginda Rasul, itu berlaku sepanjang hidup kita. Tapi baginda Rasul dan juga Allah memberikan stressing. Ketika kita sedang akan melaksanakan ibadah haji, juga diberikan stressingnya. Tidak boleh berkata-kata rofas, tidak boleh berkata-kata fasik, tidak boleh fujur ketika sedang puasa. Wa man lam yada' qawla zur wal 'amala wal jahla falaysa lillahi hajatun ayyata ta'amu wa syarbahu. Terkait dengan puasa Ramadan. Jadi larangan lidah kita berbicara yang tidak ada manfaatnya, bicara fasik, bicara zur, berbohong, berdusta, ghibah, fitnah dan segala turunannya. Itu larangan sepanjang hidup kita, Bapak sekalian. Sepanjang hidup kita. Ya. Seandainya ada di antara kita yang menggunakan lidah kita untuk memfitnah sana fitnah sini, Allah memberikan kategori fitnah adalah al-fitnatu asyaddu minal al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih dahsyat dosanya dibandingkan membunuh, dibanding pembunuhan. Masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Membunuh seseorang adalah kategori dosa besar, tapi melakukan fitnah adalah jauh lebih besar. Coba kita bayangkan. Ada dua ayat yang senada. Al-fitnatu asyaddu minal qatli, al-fitnatu akbar, satunya lagi. Lebih besar bahaya lidah kita. Jadi lidah kita tercatat menjadi kunci barometer hidup kita ini. Ketika kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, muslimah, mukminah tidak mampu memanage lidah kita dengan baik sebagai cerminan orang yang bertakwa,
ternyata dampaknya sangat luar biasa. Ketika kita puasa kita adalah nggak dapat nilai apa-apa. Ketika kita sedang berhaji, hajinya kita lakukan tapi nggak dapat hikmah dari hajinya. Buru-buru haji mabrur, hajinya haji mabur. Terbang mabur itu bahasa Jawanya, bukan mabrur, nggak pakai ba, mabur. Tentu ini bukan tujuan kita. Ya. Jadi terkadang dengan kalimat la'alakum tattaqun, pengharapan kita kepada Allah, kita semua tentu berharap kita ketika 1 Syawal mampu mewarisi sifat-sifat orang yang bertakwa. Tadi ayat yang saya baca sebagai mukadimah, monggo silahkan dibaca surah 15 ayat 92 karena kita mengaji. Ada potongan ayat yang perlu kita baca. Biasanya ibu lebih cepat bukanya nih, kecuali yang sedang mengobrol pasti nggak buka ya, karena ada juga yang lagi ceramah juga di belakang ya. Surah 15 ayat 92. Ada yang cepat? Kalau penjaringan punya ini, biasakan buka ini. Ini sangat dahsyat informasi di dalamnya, bisa kita pakai untuk berdakwah. Ada yang ketemu? Ya. Baik. Ibu-ibu sekalian, ini kepada ibu-ibu. Ibu-ibu kan juga wanita kan ya, sebutannya. Kepada ibu-ibu, kepada kaum wanita, jangan tersinggung misalkan pakai ayat ini. Kalau ini di ayatnya adalah ibu-ibu, apakah ditujukan bapak-bapak atau semua, nanti silakan dicermati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala takunu kallati ma qadat ghaslaha min ba'di quwwatin antasa. Ila akhir ayat. Bapak-ibu sekalian, artinya kurang lebih begini. Dan janganlah kalian semua, kalau kalian semua berlaku untuk siapa? Untuk bapak-bapak juga, ibu-ibu juga. Wala takunu kallati ma qadat ghaslaha min ba'di quwwatin antasa. Dan janganlah kalian semua menjadi seperti seorang perempuan. Nah ini. Jadi kita nggak boleh seperti seorang perempuan. Ya. Memang juga ada hadisnya, kita nggak boleh menyifati orang-orang perempuan ya, yang begitu. Tapi bukan itu konteks kita bahasan kita. Wala takunu kallati ma qadat ghaslaha min ba'di quwwatin antasa. Dan janganlah kalian seperti seorang perempuan yang telah memintal benang dengan begitu kuat, dengan bagus, ternyata pintalan benang itu dicerai beraikan kembali, dirusak maksudnya. Kalau kita mintal benang, hasilnya jadi apa? Ibu-ibu, kalau kita mintal benang, jadinya apa? Apa saja, bisa kain macam-macam. Tapi ayatnya adalah jangan seperti seorang perempuan yang telah meminang bental dan kuat, kita udari kembali, kita ceraikan kembali, kita rusak kembali. Maknanya apa? Ini esensi pengajian pagi ini. Ibu-ibu sekalian, jika puasa Ramadan kita, puasa yang benar kita lakukan tanpa catat yang tadi saya sebutkan di depan, insya Allah akan mewarisi minimal sifat unggulan utama orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi kalau kita bicara ciri-ciri orang bertakwa itu banyak ayat di mana-mana, banyak. Kalau jangan sebut nanti dikompilasi.
Misal surah 2 ayat 1 sampai 5 apa sih isinya? Surah 3 ayat 13 sampai 136 apa? Surah 2 ayat 177 apa? Dan saya akan bicara tentang surah 3 ayat 17. Banyak ternyata. Menurut surah 3 ayat 17, hasil puasa Ramadan, orang yang bertakwa akan mempunyai karakter unggulan. Apa? Silakan dibaca ayat 17. Monggo. Yang kencang garis pahalanya semakin banyak. Ibu, bapak boleh silahkan yang cepat duluan. Nggak ada mic ya Pak Haji Kumpul, supaya kita simak bacanya juga. Mic-nya teman dikasih ke para jemaah, salah satu mic-nya teman dikasih ke jemaah, biarin dibaca ayat ini, ngasih kesempatan pahala supaya banyak pahalanya. Iya. As-sabirina was-sabirina wal qanitina wal munafiqina wal mustaghfirina. Nggih, matur nuwun. Ada lagi Ibu atau Bapak-bapak? Tolong baca yang bagus. Nggih, monggo Pak Ustaz, yang pojok. As-sadiqin was-sabirin was-sadiqin wal qanitin wal munfiqin wal mustaghfirin wal mustaghfirin bil ashar. Sekarang ibu-ibu 2 orang, monggo. Membaca satu huruf dari Al-Quran diberi pahala berapa? Diberi pahala kebaikan 10 kali. Jenengan banyak berapa itu? Bisa 100 lebih itu. Maka ibu baca yang bagus, yang tartil, dengan ta'alud. Ibu-ibu siap? Ahli Qurannya di HP kita masing-masing. As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal mufiqina wal mustaghfirina bil ashar. Satu lagi. Yang penjenengan yang di depan. Was-sabirina was-sadiqin wal qanitina wal munfiqin wal mustaghfirina bil ashar. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nanti silakan murojaah di rumah, dihafal. Bagi bapak yang biasa dakwah, silakan disampaikan kembali di tempat lain. Karakter unggulan orang yang bertakwa, setelah kita melaksanakan siam Ramadan, ada 5 karakter unggulan berdasarkan surah 3 ayat 17. As-sabirina was-sabiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Kalau jenengan cermati, silahkan dilihat itu kira-kira bentuknya apa. As-sabirin, as-sabirin, as-sabiqin, apa? Al-qanitin, al-munfiqin wal mustaghfirina bil ashar. Ini buat kalian, kita sedikit-sedikit belajar bahasa Arab ya. Sedikit-sedikit, kalau banyak saya juga nggak bisa. Yang bisa Ustaz Zul yang bisa. Dari as-sabirin sampai mustaghfirin itu bentuknya adalah isim fa'il, pelaku kesabaran, orang-orang yang sabar, artinya orang-orang yang sabar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang taat, orang-orang yang
berinfak, gemar berinfak, mustaghfirin orang yang selalu minta istighfar pada Allah, minta maaf pada Allah. Jadi korelasi antara surah 3 ayat 17 dengan la'alakum tattaqun dari Syam Ramadan kita, ketika kita puasa Ramadan kemarin yang belum lama kita lakukan, sifat sabar begitu bisa kita lakukan dengan sangat baik. Selama kurang lebih 13-14 jam kita mampu membuktikan sabar ketika melaksanakan ketaatan pada Allah berupa Syam Ramadan. Maksudnya apa? Ketika kita puasa Ramadan, kita begitu sabar, tahan uji, tahan godaan, tidak makan, tidak minum, dan hal-hal yang mengurangi nilai Syam Ramadan kita. Kesimpulannya apa? Penggalan yang pertama ini kesimpulannya, orang yang bertakwa punya jiwa selektif yang amat sangat tinggi. Jangankan yang haram, jangankan yang subhat, yang halal saja bisa kita kendalikan. Esensinya itu. Saya akan mengulang kembali. Orang yang puasa Ramadan, yang puasa atas dasar niat yang begitu ikhlas kepada Allah, hanya semata-mata mengharap dan karena Allah. Jangan yang haram, jelas-jelas haram. Jangan yang subhat, antara haram dan halal yang di tengah-tengah. Itu bisa kita lewati semua. Jangankan itu, yang halal saja bisa kita kendalikan. Nah, terkait dengan yang pertama, as-sabirinya ini, orang-orang yang bersabar, apakah sifat itu hanya selesai setelah kita Ramadan, apa akan kita teruskan sepanjang hidup kita ini? Kalau berhenti setelah tanggal 30 Ramadan kita nggak lanjut, berarti puasa kita tidak ada legasinya, tidak ada bekasnya, tidak berdampak bahasa sekarang. Sepakat nih? Artinya apa? Orang yang sabar, pelaku kesabaran, kita teruskan sepanjang hidup kita ini, dimanapun kita berada. Para ulama membagi sabar itu kan ada 3. Sabar atas ketaatan, sabar ketika menghadapi musibah, sabar ketika mendapat ujian, cobaan, kan itu kan. Puasa adalah ketika menjalankan ketaatan pada Allah. Jadi dengan Syam Ramadan insya Allah kita sudah tergembleng, betul-betul kita di training maksimal mungkin. Kita mampu menjadi orang yang punya jiwa selektivitas yang amat sangat tinggi. Halal saja yang menjadi kekuasaan kita, kita mampu begitu baik mengendalikannya. Dan bahkan ketika waktunya iftar, kita juga tidak tergesa-gesa menghabiskan semua di depan meja kita. Akhirnya nggak bisa sholat maghrib, nggak bisa sholat taraweh, cuman berbaring di tempat depan bukaan gitu ya. Bukan itulah saya kira. Jadi kesimpulannya yang pertama, karakter unggulan orang Syam Ramadan adalah indikatornya menjadi orang semakin sabar. Bukan orang yang tidak sabaran. Orang yang sabar berarti bukan orang yang lemah. Mohon dipahami. Bukan orang yang gampang menyerah. Bukan. Tapi orang yang punya nilai juang yang amat sangat tangguh, itulah sabar. Dalam hidup kita ini, Bapak sekalian, sekarang kita sedang menghadapi ujian di negara yang begitu amat sangat berat. Saya ingin ulang kembali. Sekarang ini hidup kita, bangsa Indonesia,
rakyat Indonesia, kita ini semua sedang menghadapi masalah yang tidak ringan di negara kita ini. Ya. Harga-harga mulai naik. BBM yang diisukan tanggal 1 April naik, belum naik ya bukan berarti nggak akan naik. Jika perang masih terjadi, jika kejahatan masih terjadi seperti yang kita saksikan selama ini, belakangan ini, beberapa bulan ini, akan berimplikasi pada kehidupan kita nyata di Indonesia ini. Artinya apa? Tantangan hidup kita semakin berat, perlu kesabaran yang semakin kuat. Itulah relevan dengan siam Ramadan kita. Tidak perlu harus menyerah, tidak gampang putus asa. Orang yang sabar punya keuletan yang amat sangat tinggi. Makanya amat sangat relevan bahwa di negara kita ada budaya halal bihalal. Nanti bahasanya nomor 2 aja nanti. Ya. Yang kedua setelah as-sabirin, apa? Setelah as-sabirin apa? Jadi kalau dihafal aja. Karakter kita itu yang pertama orang yang sabar. Yang kedua orang yang apa? Orang yang as-sadiqin, orang yang taat. Enggak ada pas sadiqin ya ini ya. Sadiqin itu udah kata sodaqah, yasduqu. Ya. Kalau as-sabirin orang-orang yang sabar, as-sadiqin orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Nah itu jangan salah. Ketika kita sedang siam Ramadan, walaupun puasa kita tanpa diawasi CCTV, nggak ada sistem pengawasan melekat, tidak ada remote sensing yang mengendalikan kita dari mana-mana, kita mampu nggak siam Ramadan dengan sempurna? Ternyata mampu. Mengapa? Dengan sifat as-sadiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, bahwa kita sebagai orang yang beriman yang dipanggil Allah siam Ramadan, menyadari betul bahwa dalam diri kita semua ini sebagai orang mukmin telah ada salah satu akhlak yang paling tinggi dalam diri yang disebut ihsan. Ihsan. Ihsan itu juga bisa nama orang, banyak nama ihsan. Kalau kita bicara trilogi Islam, apa? Islam, iman, dan ihsan. Nah, itu panjang itu. Ihsan itu apa? Ihsan adalah teman saya pensiunan masyarakat Islam di Permata rumahnya. Itu ihsan, bukan ihsan ya. Ihsan itu apa? Mahwa ihsan. Ihsan adalah ihsan itu akhlak tertinggi dalam ajaran agama Islam. Itu ihsan namanya. Akhlak tertinggi. Ihsan adalah kesadaran yang amat sangat dalam diri kita ini. Dimanapun kita berada, sedang apa kita, Allah selalu melihat kita. Kesadaran yang amat sangat dalam, dimanapun kita berada, sedang di kantor, sedang di pasar, sedang pengajian, sedang di rumah, sedang dimanapun lah. Keyakinan yang mendalam bahwa Allah selalu melihat kita, sikap muraqabatullah. Allah mengawasi kita. Jadi karena ada sikap ihsan yang nempel dalam diri kita yang paling dalam ini, kita nggak perlu diawasi dengan CCTV. Bahkan kalau kita kerja sebenarnya nggak perlu fingerprint.
Nggak perlu sebenarnya orang yang beriman, nggak perlu bagi kita itu. Pasti akan disiplin lah orang beriman. Anta budallah ka'annaka tarahu wa lam takun tarahu fa innahu yaraka, begitu. Kalau kita sedang beribadah kepada Allah, kita punya keyakinan kita melihat Allah. Kalau ternyata kita nggak bisa melihat Allah dengan zahir mata kita, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Nah itu sikap ihsan namanya. Kalau setiap diri kita ini sudah menempel sikap ihsan, pertanyaannya, outputnya akan menjadi orang yang seperti apa? Akan menjadi orang yang as-shadiqina tadi itu. Orang yang jujur, orang yang benar. Puasa kita seperti itu. Kenapa? Menurut Al-Qurtubi, siam adalah termasuk ibadah sirriyah, ibadah yang amat sangat rahasia, yang tahu hanya kita dengan Allah, nggak ada yang lain yang kita tahu. Walaupun mungkin pagi-pagi jam 3:30 sama-sama asal di rumah, adakah jaminan dalam perjalanan yang lain minggir ke warung-warung tenda yang 3/4 itu? Banyak. Hanya bohongan, main-mainan itu-ituan. Nggak ada jaminan dari sekalian. 3:30 betul bareng sama kita. Ketika sudah keluar rumah, udah beda. Ya. Jadi bagi kita ya, namanya warung 3/4 bagi saya malah kurang cocok menurut saya itu. Mengajarkan keselingkuhan itu ya. Iya. Mengajarkan perselingkuhan. Orang kalau yang nggak punya iman ya makan aja, kita jalan nggak tergoda. Mau makan apapun, masuk makan nasi kebuli Pak Jumat ya, nggak terganggu, biasa aja. Pertanyaannya ibu sekalian mohon dijawab. Orang yang jujur, orang yang benar, sekarang ini semakin langka atau semakin banyak? Semakin banyak yang tidak jujur, kan gitu ya, kebalikannya. Padahal di negara kita ini sesuai data yang pernah saya baca belum lama juga, jumlah orang Islam atau Muslim itu lebih dari 86% dari 280 sekian juta. Tapi ternyata kebocoran di mana-mana terjadi. Korupsi begitu merajalela dari pucuk pimpinan sampai bawah. Itu orang-orang yang jujur apa orang yang apa? Agamanya apa kira-kira? Islam. Puasa enggak? Puasa. Buka enggak? Buka lebih mewah dibanding kita. Pilih-pilih tempat kita kan enggak nih. Paling kolak, paling gorengan, paling asinan gitu ya. Bakwan sama lontong sapi gitu ya. Nah, sama kalau kita mah. Kalau mereka enggak bu, milih di mana nih rumah makan yang elit? Ya. Begitu. Artinya apa? Antara tataran yang diajarkan baginda Rasul ternyata belum sampai ke praktek sehari-hari. Sama halnya juga aqimis shalah inna sholata tanhan wasyai wal munkar, kan gitu ayatnya. Ternyata yang orang yang sholatnya kita agak rajin juga masih banyak yang melakukan kemungkaran, kemaksiatan. Banyak nggak? Banyak. Jadi nggak ketemu, nggak tahu di mana letaknya. Kita kadang-kadang bingung juga itu di mana letaknya coba.
nggak ada nyambungnya gitu loh, nggak ada koneksitasnya gitu. Ya. Puasa aja puasa, haji ya haji, sholat, nyolong jalan terus STMJ katanya. STMJ. Mudah-mudahan kita nggak ngambil itulah sebagai contoh kita, mudah-mudahan. Ya. Padahal baginda Rasul itu sudah memberikan pengajaran yang nggak kurang-kurang. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal fa innal birra yahdi ilal fa innal birra yahdi ilal. Lah belum nyambung ini ternyata. Oh. Saya ingin ulangi dikit-dikit baru nyambung lah. Alaikum sidqi, jujur tadi kan itu. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal orang nyambung iki. Pripun iki Pak Ustaz di TV ini? Kebaikan itu menuntun kita ke surganya Allah. Fa innal birra yahdi ilal jannah. Apa terjemahan hadis tadi? Hendaklah kalian semua umatku menjadi orang yang jujur. Kan as-shadiqin tadi itu. Karena sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kita pada kebaikan. Ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu, kebajikan itu menuntun kita, mengarahkan kita ke surganya Allah. Di sisi lain, Allah juga memberikan pengajaran kepada kita. Tadi saya baca di pembukaan mukadimah tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Jadi yang disebut kita pasca Ramadan orang-orang yang bertakwa. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah. Dan hendaklah kalian semua bersama orang-orang yang jujur, bersama orang-orang yang benar. Ini Allah seperti itu. Jadi ayat 17 tadi kalau kita terjemahkan lebih lanjut, lebih kita dalami lagi, mengamalkan sifat jujur. Pertama, kita berpihak pada kejujuran, kita berpihak pada kebenaran. Yang kedua, kita bergaul, kita berkelompok kepada orang yang menegakkan kebenaran, bukan yang bolak-balik antara yang batil dengan yang hak, bukan. Dan yang ketiga, kita berdakwah, kita berjuang memperjuangkan tegaknya nilai-nilai kejujuran dan kebenaran itu. Yang kedua apa? As-shadiqin. Yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Wah, ini gak fokus ibu kita ini, tumben-tumben. Aduh. Al-qanitin. Al-qanitin, orang yang selalu patuh taat kepada Allah. Ada orang yang qanita, ada kan ya? Saya pernah baca di situ tuh, di Jalan Raya Bungur itu ada namanya jualan apa, qanita gitu. Wah, ini berarti ngerti bahasa Arab juga kayak ini. Gitu ya. Al-qanitin. Kalau ayat bilang al-qanitin itu sudah menyangkut
bapak ibu yang taat, bukan hanya bapak-bapak. Ya, nggak usah as-sabirat, orang yang sabar perempuan nggak usah, itu udah mencakup. Kecuali menyebutkan lain masing-masing. Kalau qanitin, orang-orang yang patuh selalu taat kepada Allah. Jadi sikap yang melekat dalam diri orang yang beriman sebagai implementasi ketaatan pada Allah. Kalau Allah mewajibkan sesuatu, kalau Allah memerintahkan sesuatu, kalau Allah membuat larangan sesuatu, itu sebenarnya untuk siapa? Ketika Allah mewajibkan sesuatu, ketika Allah melarang sesuatu, itu untuk kebaikan kita, hambanya. Itu sikap kita orang yang beriman. Satu sisi Allah mewajibkan sesuatu, Allah melarang sesuatu, yakinilah itu kebaikan kita semua. Itu prinsip kita. Allah sayang kepada kita. Ketika Allah mewajibkan siam Ramadan, puasa Ramadan untuk kebaikan kita, agar apa? Kita memiliki, mampu mewarisi sifat-sifat orang yang bertakwa. Apa keunggulan? Apa fadilah? Apa keuntungan orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa kira-kira nanti kalau sudah dipanggil Allah kemana tempatnya? Kan banyak ayat ya. Korek sering baca surah 3 ayat 133 sampai 136 Al-Imran. Itu ada begitu. Wasari'ila magfiratin min rabbikum wal jannah. Kan seterusnya itu kan. Itu juga itu orang bertakwa. Dan salah satu fasilitas Allah pada orang-orang yang bertakwa, salah satu yang sering kita damakan selalu kita mohon kepada Allah, Allah memudahkan rezeki kita. Sering kasih rezeki yang tidak diduga-duga sebelumnya. Penjenengan semua punya nggak pengalaman spiritual seperti ini? Ada rezeki yang tidak terduga-duga. Barangkali masing-masing mungkin punya cerita masing-masing. Kita punya pengalaman masing-masing. Saya karena suka ngisi pengajian, kadang-kadang kita juga lagi di tempat itu lagi tipis gitu ya. Tiba-tiba ada aja yang telepon. Ya, alhamdulillah namanya Allah ngasih rezeki gitu ya. Itu namanya tidak diduga-duga, tapi ada Allah ngasih rezeki buat orang lain, pihak lain begitu. Itu sering kita alami, alhamdulillah. Yang kedua, yang ja'alal makhraja. Tidak ada orang hidup yang tidak ada masalah, penuh dengan masalah. Tetapi yang membagian kita, ketika Allah menguji kita dengan masalah, ternyata Allah memberikan solusi, makhraja, jalan keluarnya. Itu diberikan orang yang bertakwa. Ya. Jadi banyak fasilitas Allah yang diberikan kepada orang yang bertakwa, yang salah satu jalannya setelah kita siam Ramadan. Yang keempat nopo? Saya berharap ayat ini dihafal betul karena terkait dengan sangat penting. Jenengan nanti bisa berdakwah di rumah, di tetangga, di arisan RT, di mana arisan RW. Dakwah dengan yang tadi itu amat sangat relevan ayat itu. Apa yang keempat? Kenapa? Wal fikin. Munfik namanya. Jadi ada 3 istilah yang ibu bapak harus familiar ya, harus sudah biasa mendengarkan gitu. Ada 3 istilah yang saling terkait dan kadang-kadang menggunakan nama ini yang dimaksud itu. Pertama adalah muzaki, sama-sama isim fa'il ini. Muzaki itu adalah orang yang ibu
yang rajin ngaji, muzaki itu apa artinya? Muzaki itu orang yang berzakat, namanya muzaki. Orang yang berinfak disebut wah, agak kurang tunggu hari ini, gak konek ya, biasanya pintar-pintar ya betul. Saya heran juga, saya udah lama ngisi mengajar, jadi kok hilang semua ini ya. Biasanya ibu nyambung duluan yang udah ya. Orang yang berinfak disebut benar enggak ya? Bapak-bapak, orang yang berinfak disebut bapak-bapak, orang yang berinfak disebut berinfak muzaki. Muzaki itu orang yang berzakat. Orang yang berinfak disebut pelaku infak disebut munfik. Nanti kalau belajar bahasa dikit-dikit bisa kita terangkan lain waktu. Ini semua isim fa'il. Orang yang bersedekah disebut sodiki. Di Al-Quran ada dua istilah yang sama-sama bisa kita pakai. Kalau saya menyebut yang agak panjangan dikit, mutasodik. Ada musodik, ada mutasodik. Tapi ayat yang gandeng-gandeng adalah mutasodik. Itu adalah yang bersedekah. Ayat tadi, yang keempat tadi, salah satu karakter orang yang bertakwa adalah munfikin. Wal munfikin itu jamak maksudnya. Artinya apa? Orang-orang yang telah ditempa siang Ramadan sebulan penuh akan menunjukkan sikap sensitivitas kita menjadi orang yang lebih dermawan. Akan menjadi orang penuh empati, punya empati. Akan menjadi orang yang lebih peduli pada orang lain. Ibu-ibu, ada bedanya antara empati dengan simpati, apa bedanya? Orang yang puasa Ramadan akan melihat orang yang punya empati yang tinggi, bukan simpati ya, empati. Saya bicara tadi. Apa bedanya antara empati dan simpati? Ada yang tahu? Kalau saya bilang, ada yang cerita nih, teman saya kemarin ya didatangi debt collector, didatangi macam-macam, dibentak-bentak gini. Tapi kita sekedar cerita begitu. Namanya apa itu? Kasihan gitu. Namanya apa itu? Simpati atau empati? Saya cerita nih, saya ulang supaya kita ngerti juga bedanya. Kemarin dulu tetangga saya didatangi debt collector, punya utang banyak. Saya kasihan. Selesai nih ceritanya. Itu termasuk empati atau simpati? Sepanjang kita tidak melakukan apa-apa, itu namanya simpati. Mesake kok. Tetapi kalau kita tidak lanjutannya, mesake ya, kalau ambilin itu di dekat yang paling dekat 2 lembar, itu namanya kita empati. Itulah hasil puasa Ramadan kita. Jadi hari ini udah tahu bedanya ya antara simpati dengan itu bahasa sehari-hari yang kita sering dengar, Pak, harus ngerti bedanya. Puasa Ramadan ternyata melahirkan sifat kedermawan yang disebut empati. Semakin peka dengan penderitaan orang lain, semakin banyak berderma, begitu gampang mengeluarkan sesuatu untuk menolong orang lain, itu namanya seperti itu. Itulah munfikin. Al-Quran mengajarkan kita semua. Salah satu sifat yang diajarkan ciri orang yang bertakwa di beberapa ayat itu sama.
yang gemar berinfak, salah satu indikator orang yang bertakwa, yang punya sikap empati. Mengapa sih seperti ini? Kalau kita bicara secara filosofis tentang harta kita, saya ingin ulang-ulang. Sekarang saya mantan pimpinan Basnas, mantan ya sekarang. Saya suka bicara tentang hal ini. Mengapa kita dididik Allah dan Rasulnya menjadi orang yang dermawan? Mari kita pahami, teman sekalian. Ada dua ayat dalam Al-Quran, dalam dua surah. Pertama surah Al-Ma'arij ayat 24-25. Yang kedua adalah surah Al-Dzariyat ayat 19. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Itu Al-Ma'arij ayat 24-25. Wa fi amwalikum hakun lis-sa'ili wal mahrum. Itu ayat 19 yang pendek. Maksudnya apa? Bahwa di balik harta-harta kita semua ini, ibu-ibu sekalian, ibu-ibu terutama, ya, bahwa di balik harta-harta kita semua ini ada sebagian milik orang lain. Jangan salah itu. Jadi kalau kita seandainya kita masih bekerja atau punya penghasilan, kalau gaji saya dalam satu bulan 10 juta, ternyata 10 juta tadi ada sebagian milik orang lain. Milik orang lain itu bisa kita keluarkan dalam 3 skema. Mana yang bersyarat? Skema pertama menjadi orang muzaki. Kita hitung ternyata sudah mencapai nisab bulanannya. Ya, berarti kita dipotong zakat profesi. Dulu kita di rumah sakit sudah kita praktekkan dalam waktu yang panjang. Oh, ternyata kita belum capai nisab, masih di bawah 7.600.000, Pak. Ambil yang kedua sebagai munfik. Sebagai munfik kita berinfak. Orang yang berinfak kadarnya bisa di bawah zakat, juga bisa di atas zakat, terserah kita. Banyak orang yang berinfak melampaui batasan zakat, sangat banyak. Yang ketiga adalah dengan cara bersedekah atau bersedekah. Ya. Kalau ibu-ibu itu paling gemar bersedekah. Saya akan mengulang nih. Kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang gampang bersedekah, kira-kira siapa? Kenapa? Karena ibu-ibu ngambil hadis pendek, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Jadi perangai yang baik senyumnya adalah sedekah. Jadi itulah yang ditampilkan ibu-ibu. Sedekah dengan senyumnya yang manis begitu, bukan dengan hartanya. Okay. Yang terakhir penutup, karena sudah dikasih kode Pak Kiai kumpul ini. Wal mustaghfirina bil ashar. Karakter unggulan orang yang bertakwa adalah yang selalu istighfar di waktu-waktu prime time, waktu utama, waktu sahur. Waktu sahur itu waktu yang afdol, waktu yang paling mustajab, waktu yang paling bagus ketika kita sholat tahajud. Itulah waktu yang ashar itu. Sama waktu sahur puasa sama juga itu. Prime time-nya waktu terbanyak itu. Jadi insya Allah Syam Ramadan kita yang sudah kita lakukan selama sebulan penuh, semuanya untuk kita semua, jamaah Majelis Tabligh pimpinan cabang Muhammadiyah Harapan Jaya,
insya Allah mampu mewarisi sifat-sifat orang yang bertakwa. Pertama, orang yang sabar, yang kedua orang yang jujur, orang yang taat, orang yang gemar bersedekah, berinfak, berzakat, berderma dan beristighfar pada Allah. Ibu bapak sekalian, saya harus manut kepada yang sahibul hajat. Beliau sudah ngasih tanda begini, berarti harus selesai. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Kalau ada yang perlu dikonfirmasi, ditanyakan, didalami, silakan ditanyakan setelah yang satu ini